Tapi bersalawat disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang tidak bersalawat ke atas Rasul, ke atas Nabi ketika disebutkan namanya, disebutkan sebagai seorang yang bakhil. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, baik dalam keadaan berkesendirian ataupun berada di tengah keramaian. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang hamba bagi kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya sebuah doa yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu dubura kulli salatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut adalah di antaranya di setiap penghujung salatnya, yang di antara disebutkan oleh Syekhul Islam dalam konteks hadis ini maksudnya penghujung salatnya adalah sebelum salam. Bahkan saking pentingnya doa ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari juga menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya doa ini kama yu'allimul ghilban al-kitabah, sebagaimana seseorang mengajarkan kepada anak kecil perihal tentang tulis menulis. Maka maknanya kita lihat bagaimana kalau kita mengajarkan seorang anak kecil tulis menulis, tentu tidak cukup hanya satu kali saja. Dan ini maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dan mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya berulang kali. Maka isi dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam pada salat-salat kita, baik fardu ataupun yang nafilah ataupun yang sunnah, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila ardhilil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, hambamu memohon kepada Engkau agar hambamu terlindung dari sifat pengecut, dari sifat penakut. Wa a'udzubika minal bukhli, dan hambamu memohon kepada Engkau agar dihindarkan dari sifat pelit, kikir, bakhil. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur, dan hambamu memohon kepada Engkau agar tidak dikembalikan kepada usia yang terhinakan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan hambamu memohon kepada Engkau agar hambamu tidak terfitnah terhadap fitnah dunia, wa adzabil qabr, dan juga terlindung dari azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setidaknya ada 5 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya di dalam hadis ini, yang selalu dibaca oleh Rasulullah, bahkan lebih dari itu, selalu diajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah, hambamu memohon kepada Engkau agar hambamu terhindar dari sifat pengecut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar terlindung dari sifat pengecut?
Kata Al-Imam Asy-Syaukani ketika beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, al-jubnu huwa al-mahabatu lil asya. Rasa takut yang Nabi SAW meminta berlindungan kepada Allah darinya di dalam hadis ini adalah al-mahabatu lil asya, ketika seseorang takut terhadap sesuatu, wa ta'akhkhuru an fi'liha, sampai dia tidak melakukan perkara tersebut. Dalam hal ini tentu saja tidak melakukan kebaikan karena rasa takut. Kenapa Nabi SAW sangat berlindung dari rasa takut yang membuat tidak melakukan sebuah kebaikan atau yang membuat kita tidak melakukan sebuah kewajiban? Kata Imam Asy-Syaukani, li'annahu yuaddi ila adamil qiyami bil fariidah. Karena sesungguhnya rasa takut tidak jarang membuat kita mundur dari sebuah kewajiban, membuat kita tidak melakukan sebuah kebaikan yang hendak kita lakukan karena rasa takut tersebut. Dan ini kita saksikan dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa banyak rasa takut yang menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ada berapa banyak rasa takut yang membuat kita tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat keluarga kita berbuat kesalahan, istri kita berbuat kesalahan di hadapan mata kita dan kita mengetahuinya, tapi karena rasa takut kita tidak menegurnya. Ada berapa banyak rasa takut yang sampai saat ini membuat kita tidak berinfak di jalan Allah karena takut miskin. Ada berapa banyak rasa takut yang saat ini kita rasakan terkadang membuat kita tidak meninggalkan yang haram. Ada berapa rasa takut yang sampai saat ini mungkin kita rasakan membuat kita tidak mengeluarkan zakat, membuat kita tidak melakukan hal yang wajib untuk kita lakukan. Maka rasa takut semacam inilah yang kita memohon kepada Allah berlindung darinya dengan doa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau agar terhindar dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana kalau kita awal kali mendengar kalimat bakhil, maka akan konotasinya atau kita akan terfikirkan bahwa bakhil, kikir, pelit itu adalah selalu dan senantiasa berhubungan dengan harta. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, al-bukhlu innama yusta'malu ghaliban fil bukhli bil mal. Kalau yang namanya bakhil di dalam lafaz-lafaz syariah, dalam lafaz-lafaz hadis, itu biasanya berhubungan dengan yang namanya bakhil terhadap harta. Tapi kata Ibnu Hajar, wa yuhtamalu ay yurada bidzalika al-ibadat. Tapi ada makna bakhil yang lain yang masuk ke dalam kalimat bakhil, yaitu adalah bakhil di dalam masalah waktu dan tenaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bakhil. Itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Seorang yang bakhil itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang ketika disebutkan namaku sampai ke telinganya, kemudian dia tidak bersalawat ke atasku. Kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi menyatakan bahwa ini adalah orang yang bakhil. Tentu ini tidak berhubungan dengan harta, karena bersalawat tidak membutuhkan kepada harta. Bersalawat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kemalasan kita di dalam beribadah kepada Allah itu termasuk dari bakhil yang Nabi SAW berlindung darinya di dalam hadis ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau seandainya dua sifat ini tergabung dalam seorang laki-laki, ini kata Nabi SAW, maksudnya adalah sifat bakhil dan sifat pengecut. Bila tergabung dalam diri seorang laki-laki, maka dia termasuk kategori laki-laki yang paling buruk. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, syarru ma fi rajulin, sifat paling buruk pada seorang laki-laki, bila dia menggabungkan syuhun hali'un, bila dia menggabungkan rasa kikir atau sifat pelit yang diimbangi dengan sifat rakus, wajubnun khali', dan sifat penakut yang selalu membuat seseorang itu cepat panik, yang selalu membuat seseorang itu
salah di dalam bertindak karena rasa sifat takut tersebut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bila terkumpul pada seorang laki-laki, maka itu adalah sifat paling buruk yang ada pada diri seorang laki-laki. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau agar engkau menghindarkan hambamu dari kembali kepada usia yang terhinakan. Para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Mubarak Furi ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau maksudnya ardhilil umur atau usia yang terhinakan itu adalah usia tua yang seseorang sudah tidak mampu lagi untuk mengurus dirinya sendiri, bahkan untuk membersihkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Yang membuat keluarganya berat terhadap keberadaannya. Bahkan sebahagian keluarganya, kata Al-Mubarak Furi, menginginkan kematiannya. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari usia yang terhinakan dengan doa yang tadi beliau baca, diriwayatkan sebelum beliau salam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dan kelima, Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnahnya dunia yang membuat seseorang lupa terhadap akhirat, yang membuat seseorang lalai terhadap akhirat, yang membuat seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya karena terfitnah terhadap kemilaunya dunia. Dan yang terakhir, Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur, dari azab kubur. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa siksa kubur itu ada, bahwa siksa kubur itu adalah perkara yang telah thabit, yang telah tetap dengan dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, di antaranya adalah dari hadis ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari perkara-perkara yang Nabi SAW berlindung darinya, khususnya yang ada di dalam hadis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk dan juga dari segala sesuatu yang Nabi SAW berlindung darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita semua. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kelak akan menghuni surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.